Di dalam gubuk itu tinggal seorang nenek tua yang hidup sebatang kara. Warga desa memanggilnya dengan sebutan sederhana, si nenek. Tak ada yang benar-benar tahu berapa usianya. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Wajahnya penuh keriput. Namun di balik garis-garis usia itu tersimpan mata yang teduh. Meski seringkali sembab karena menahan tangis, si nenek dulunya tidak sendiri. Ia pernah memiliki keluarga yang utuh. Seorang suami yang rajin bekerja di sawah dan 3 orang anak yang dulu sering berlarian di halaman kecil depan rumah. Tawa mereka dulu memenuhi udara sore. Namun waktu tidak pernah bisa ditahan. Suaminya lebih dulu pergi menghadap Tuhan bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, hidup si nenek berubah. Ia membesarkan anak-anaknya seorang diri. Ia bekerja serabutan, kadang membantu tetangga menanam padi, kadang menjemur gabuh, kadang membersihkan halaman orang dengan upah sekadarnya. Tangannya yang kini gemetar, dulu kuat memanggul karung beras. Kakinya yang kini terlatih, dulu sanggup berjalan berkilo-kilometer demi memastikan anak-anaknya bisa makan dan sekolah. Dan akhirnya, anak-anaknya tumbuh dewasa. Mereka merantau ke kota. Katanya ingin mengubah nasib. Katanya ingin hidup lebih baik. Awalnya, kabar masih sering datang. Kadang ada kiriman uang kecil. Kadang telepon singkat. Namun semakin lama, kabar itu makin jarang. Hingga akhirnya, tak ada lagi yang tersisa selain sunyi. Hari-hari yang sepi. Setiap pagi, si nenek bangun sebelum matahari terbit. Bukan karena pekerjaan menunggu, tapi karena ia sulit tidur. Tubuhnya sering sakit-sakitan, perutnya kadang kosong sejak malam. Ia mengambil air di sumur kecil dekat sawah. Embernya sudah retak, tapi masih bisa dipakai. Untuk sarapan, seringkali hanya ada air hangat atau sisa nasi kemarin yang sudah hampir basi. Kadang ia memungut kayu kering untuk dijual. Kadang ia duduk lama di depan gubuk, menatap jalan tanah yang sepi. Di sanalah ia sering berkhayal. Setiap ada suara motor lewat, jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap ada langkah kaki mendekat, ia berharap itu salah satu anaknya. Namun setiap kali pula, harapan itu gugur perlahan. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali menunduk. Hujan yang membasahi luka. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin menerpa atap gubuk hingga sebagian daun rumbia terlepas. Air masuk dari sela-sela atap, membasahi tikar tipis tempat si nenek tidur. Ia duduk memeluk lututnya, menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Rindu yang tak terbalas, kesepian yang menyesakkan dada. Dengan suara lirih, ia berbisik. "Anakku, apakah kalian masih ingat rumah ini? Masih ingat ibumu?" Tak ada jawaban selain suara hujan yang semakin deras. Kenangan yang tak pernah pergi. Si nenek sering mengingat masa lalu. Ia ingat bagaimana anak sulungnya dulu selalu memeluknya setiap pulang sekolah. Anak keduanya suka membantu di dapur. Anak bungsunya paling manja, selalu tidur di pangkuannya. Ia tak pernah menuntut apa-apa. Tak pernah meminta balasan. Baginya, melihat anak-anaknya tumbuh sehat saja sudah cukup. Namun kini, bahkan sekadar kabar pun tak ia dapatkan. Tetangga kadang datang memberi sedikit makanan. Tapi mereka pun punya kehidupan masing-masing. Tak mungkin selalu memperhatikan seorang nenek tua yang tak punya siapa-siapa. Hari yang paling berat, suatu siang, si nenek tidak makan sama sekali. Sejak pagi ia merasa pusing. Tubuhnya lemas. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Di dalam gubuk hanya ada segelas air dan sedikit garam. Tak ada beras. Tak ada mie instan, tak ada apapun. Ia duduk bersandar di dinding bambu. Air matanya menetes pelan. "Ya Tuhan, kalau memang waktuku sudah dekat, aku pasrah, tapi izinkan aku melihat anakku sekali saja." Angin siang itu terasa panas dan menyengat. Tak ada seorang pun yang datang. Seorang pemuda di jalan tanah. Sore itu, seorang pemuda melintas di jalan dekat sawah. Namanya Arga. Arga bukan orang kaya, ia hanya pekerja bangunan di desa sebelah. Hari itu ia pulang lebih cepat karena proyek dihentikan sementara. Di pundaknya ada tas kecil berisi makanan, nasi bungkus yang ia beli untuk makan malam.
Saat berjalan melewati gubuk tua, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Pintu gubuk terbuka sedikit. Di dalam, tampak sosok tua terbaring lemah. Arga ragu sejenak. Ia belum pernah berbicara dengan si nenek sebelumnya. Ia hanya tahu dari cerita warga bahwa nenek itu tinggal sendirian. Hatinya terasa tergerak. Ia mendekat perlahan. "Assalamualaikum, Nek." Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk. "Nek." Si nenek membuka mata perlahan. Pandangannya buram. "Siapa?" "Saya Arga, Nek." "Lewat saja." Nenek tidak apa-apa. Air mata si nenek mengalir. "Tidak apa-apa, Nak, hanya sedikit lelah." Namun Arga tahu itu bukan sekadar lelah. Ia melihat wajah pucat itu. Melihat tangan kurus yang gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia membuka tasnya. "Nek, ini ada nasi. Makan dulu." "Iya." Si nenek menatapnya tak percaya. "Untukku." Kabar yang tak terduga. Sejak hari itu, Arga benar-benar menepati janjinya. Setiap sore setelah bekerja, ia datang membawa sesuatu, kadang nasi bungkus, kadang roti murah dari warung, kadang hanya teh hangat dalam termos kecil. Tapi bagi si nenek, itu lebih dari sekadar makanan. Itu adalah tanda bahwa ia masih dianggap ada. Perlahan, gubuk tua itu mulai berubah. Arga memperbaiki atap yang bocor dengan seng bekas yang ia dapat dari proyek. Ia menguatkan dinding bambu dengan kayu sisa bangunan. Ia bahkan membuatkan bangku kecil di depan rumah agar si nenek bisa duduk dengan lebih nyaman. Warga desa yang melihat mulai ikut membantu. Bu Rini mengantar sayur. Pak Darto menyumbang tikar yang lebih tebal. Anak-anak kecil kadang datang menyapa. Gubuk yang dulu sunyi kini sesekali terdengar tawa. Namun di dalam hati si nenek, masih ada satu ruang kosong yang belum terisi. Anak-anaknya, surat yang datang tiba-tiba. Suatu pagi, seorang tukang ojek berhenti di depan gubuk. "Nek, ini ada surat," katanya. Tangan si nenek gemetar saat menerima amplop lusuh itu. Tulisan di depannya membuat dadanya bergetar. Nama anak sulungnya. Air mata langsung jatuh sebelum ia sempat membukanya. Arga yang kebetulan datang pagi itu membantu membacakan isi surat tersebut. Isinya singkat. Anaknya menulis bahwa ia sedang kesulitan di kota. Pekerjaan tak menentu. Hidup mahal. Ia meminta maaf karena lama tak memberi kabar. Ia berjanji suatu hari akan pulang. Hanya itu. Tak ada kepastian waktu. Si nenek tersenyum tipis meski hatinya perih. "Tak apa, Nak," katanya lirih. "Asal dia masih ingat ibunya, itu sudah cukup." Arga melihat mata tua itu. Ia tahu, jauh di dalam sana, harapan kembali tumbuh. Hari yang membuat semua berubah. Beberapa minggu kemudian, kesehatan si nenek menurun. Tubuhnya semakin lemah. Nafasnya sering sesak. Suatu malam, Arga datang dan mendapati si nenek terbaring pucat. "Nek," suaranya panik. Si nenek tersenyum lemah. "Arga, kalau suatu hari nenek pergi, jangan sedih, ya. Jangan bicara begitu, Nek." Arga segera memanggil warga dan membawa si nenek ke puskesmas kecil di desa. Dokter berkata tubuhnya terlalu lemah karena kurang gizi dan usia yang sudah sangat tua. Sejak malam itu, Arga hampir tak pernah meninggalkannya sendirian. Ia duduk di samping ranjang sederhana, menggenggam tangan keriput yang kini terasa semakin dingin. Kedatangan yang terlambat. 3 hari kemudian, sebuah mobil berhenti di depan puskesmas. Seorang pria turun dengan wajah cemas. Anak sulungnya. Ia menerima kabar dari tetangga tentang kondisi ibunya. Dengan langkah tergesa, ia masuk ke ruangan. "Ibu." Suara itu membuat mata si nenek yang hampir terpejam perlahan terbuka. Pandangan buramnya mencari sumber suara. "Anakku." Tangannya terangkat gemetar. Anak itu berlutut, menangis di samping ranjang. "Maafkan aku, Bu, aku terlambat." Air mata mengalir di pipi tua itu. Namun kali ini bukan karena kesepian, melainkan karena rindu yang akhirnya terjawab. Si nenek menoleh ke arah Arga. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik. "Terima kasih, Nak, kau sudah menjagaku, seperti anakku sendiri." Arga menunduk, tak mampu menahan air mata.
Senyum terakhir. Sore itu, langit berwarna keemasan. Di ranjang sederhana itu, si nenek tersenyum. Anak kandungnya di satu sisi, Arga di sisi lainnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa lengkap. Dan dengan napas yang pelan, sangat pelan, si nenek pergi dengan tenang. Tanpa hujan, tanpa angin ribut, hanya senja yang hangat. Setelah kepergian, anak sulungnya memilih tinggal beberapa hari di desa. Ia memperbaiki gubuk ibunya, meski kini sudah kosong. Ia mendekati Arga. Terima kasih sudah menjaga ibu saya, saat saya tidak ada. Arga hanya tersenyum kecil. Beliau bukan hanya ibu kamu, beliau juga seperti ibu bagi saya. Sejak saat itu, setiap tahun di hari yang sama, Arga dan anak-anak si nenek selalu datang ke makam sederhana di ujung desa. Mereka membawa bunga dan doa,